Hai Tribuners, kita ketemu lagi di program Ngopi Surup. Hari ini saya bersama teman yang istimewa nih, orang nomor 1 di Kabupaten Sragen. Beliau adalah Bupati Sragen yang sekarang lagi cuti, Bu Yuni. Mbak saja saya lebih Mbak ya? senang. Oh iya Mbak Yuni Karena masih muda memang. jauh di bawah Jadi, saya ya, kayaknya betul. nih Bu Yuni. Jadi saya manggilnya Mbak aja. Mbak. Hari ini kita ngobrol yang ringan-ringan aja, yang santai-santai aja. Santai ya. Soalnya yang berat-berat biar orang lain aja. Biar Dilan aja Bu yang berat-berat. Mbak, sebelum ngobrol, karena ini namanya ngopi surup, ngopi kita harus sore menikmati. hari. Nah, kita harus menikmati ngopi dulu nih. Oke. Kita ngopi dulu. Kita ngopi dulu ya. Nah, kalau ngopi Karena maskernya ngopi dibuka. boleh maskernya dibuka. Iya. Gimana? Kopinya? Saya suka kopi pahit. Karena saya sudah manis ya, jadi nggak perlu pakai gula lagi. Tribuners, jadi Mbak Yuni ini selain beliau adalah bupati, Ya. beliau juga seorang dokter ya. Dokter apa dulu? Dokter umum. Dokter umum, praktek juga. Sebelum menjadi bupati praktek. Praktek ya. Jadi beliau ini dokter, makanya tadi saya mau nggak pakai Dan masker. direktur rumah sakit swasta. Oh iya, di Sragen. Di Sragen. Di Sragen, direktur rumah sakit swasta. Ya. Ini selama cuti kegiatannya apa aja? Selama cuti kegiatannya adalah menyambangi masyarakat, kemudian goes. Goes? Ya, saya suka goes. Iya. Terus kampanye virtual karena sekarang aturan dari Bawaslu itu sangat rigid sekali. Pertemuan tatap muka tidak boleh, menggelar pentas musik tidak boleh, semua dilakukan secara daring virtual. Ya kita lakukan itu sesuai prosedur setiap akhir pekan, seminggu 2 kali. Selain itu ya door to door, menyambangi masyarakat, sowan tokoh-tokoh, minta doa restu. Wah, ternyata sibuk banget ya. Ya. Cuti bukannya liburan malah tetap keliling juga ya, Bu ya? Betul. Kalau goes paling jauh berapa kilo? Goes paling jauh 41 kilo. Wah, banyak. Panjang juga, lumayan. Dari Sragen ke Sangiran. Sragen sampai Sangiran. Oh, Ya, museum Kali ya? Jambe di Museum Sangiran. Pulangnya naik lagi apa naik mobil? Pulangnya naik mobil. Sama dengan saya, Bu. Baik, Mbak. Ini saya ini penasaran juga nih. Sudah direktur rumah sakit, sudah dokter. Kok bisa pindah jadi politisi, gimana ceritanya? Saya sebenarnya sebelum menjadi direktur rumah sakit itu sudah berkecimpung di dunia politik tahun 2009. Saya mencaleg, kemudian dari Dapil 4 waktu itu 3 kecamatan, di Kecamatan Tanon, di Kecamatan Miri dan Sumberlawang. Saya satu-satunya memperoleh suara hampir 18.000 suara. Terbanyak gitu ya? Terbanyak. Di Sragen sih? Jawa Tengah. Wah, terbanyak Jawa Tengah? Ya, bahkan mungkin di Indonesia yang untuk tingkat kabupaten paling banyak saya. Luar biasa. Sehingga saya ditugaskan oleh partai untuk menjabat sebagai ketua DPRD tahun 2009. Padahal itu baru pertama kali datang. Baru pertama kali ya. Masuk ke politik ke ya. politik. Terus kemudian jadi bupatinya Kemudian tahun 2011 karena saya mencalon bupati, saya mengundurkan diri menjadi anggota DPRD. Terus kemudian ternyata Allah belum memberikan kesempatan, belum paring ridho, saya tidak jadi. Tapi saya sudah keluar dari DPR. Terus? Jadi berkecimpung di politiknya sementara ini melalui DPC PDI Perjuangan. Jadi di politik tetap, hanya tidak bertugas sebagai anggota DPR. Nah, saya juga kemudian fokus di mengembangkan rumah sakit karena banyak waktu luang juga, mengembangkan rumah sakit, jadi direktur. Setelah itu tahun 2015 ada pilkada lagi, diminta oleh tokoh masyarakat, oleh masyarakat semua untuk ayo Mbak coba lagi, nyalon lagi dan sebagainya. Akhirnya saya mencalonkan diri bersama dengan Mas Didi Endriatno waktu itu. Dan alhamdulillah menang. Padahal lawan incumbent ya waktu itu ya? Lawan incumbent. Luar biasa.
Ya Berarti memang sudah tahan banting nih, sudah pernah kalah, sudah pernah menang gitu. Jadi iya iya. ya lumayan membentuk karakter diri. Karena Iya, ayah iya. saya selalu mengajarkan bahwa kita harus kuat apapun kondisinya. Nah, Iya, itu yang iya. menyebabkan kami selalu bangkit setiap kali berada di bawah. Karena roda itu berputar. Iya, iya. Kita satu keluarga ini kompak. Pada waktu kami di bawah semua, ya kita di bawah. Kita bekerja. Kalau kita belum diberi kesempatan ya sudah. Tapi begitu bangkit ya kita bangkit sama-sama. Iya, iya. Jadi Tribuners, Mbak Yuni ini juga putri dari Bupati Sragen 2000 berapa Mbak? 2000 beliau itu menjabat 2000 Sampai 2011 ya? Ya, sampai 2011. Berarti 2001. 2001 sampai 2011. Pak Untung. Ya. Mungkin sudah ada yang tahu Pak Untung itu cukup fenomenal juga karena salah satu pelopor waktu itu Sragen jadi yang pertama bikin KTP 1 menit. Ya. Waktu itu heboh se-Indonesia kok ternyata bisa bikin KTP 1 menit gitu. Gimana Mbak Yuni rasanya kan mungkin masyarakat lihat nih anaknya Pak Untung ekspektasinya bagaimana? Ekspektasinya dan standarnya tinggi. Itu. Ya. Bapak itu inovator, terus kemudian apapun beliau kalau mengerjakan itu sesungguh hati dan selalu berpikir one step ahead. Kadangkala dinas itu sulit untuk mengejar apa yang ada di imajinasi Bapak untuk memajukan Sragen. Dulu orang belum berpikir bahwa IT itu menjadi bagian yang paling penting untuk tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta transparan. Tapi Bapak sudah menginisiasi dengan membuat IT di desa. Oh. Jadi connectivity. Tahun segitu ya sudah ya. Jadi connectivity desa, kemudian yang diambil dari kabupaten, jadi report keuangan dan sebagainya. Itu mungkin Facebook belum ada. Belum itu. Sudah mikir IT ya. Beliau sudah mikir itu. Dan dulu provider belum ada sehingga setiap kecamatan punya tower sendiri. Oh iya. Oh, luar biasa ya. Itu inovasi Bapak. Jadi sehingga masyarakat itu yang diinovasi. Yang kedua lomonya. Lomo itu apa bahasa Indonesianya apa? Susah ini lomo. Paweweh. Ora cetil, ora pelit lah gitu. Enggak pelit ya, enggak pelit. Kalau ada orang datang dengan segala kesulitannya itu berarti dia butuh ditolong. Perkara dia ngapusi atau tidak itu bukan urusan kita, itu urusannya dengan Gusti Allah. Jadi kalau ada wong njaluk tulung kene iso bantunan gitu. Sehingga beliau ya paweweh itu. Nah, sementara kalau saya lebih rasional ya. Ada orang datang, oh kiranya kok ngapusi kayaknya nadanya. Saya nggak ngasih gitu. Kalau Bapak tuh tutup mata. Pokoknya ngerono wong teko, jaluk tulung kudu ditulung. Nah, itu. Nah, saya belum bisa mengikuti stylenya beliau. Tapi kalau untuk manajemen di pemerintahan, kemudian target di pemerintahan, terus kita sudah dapat WTP 5 kali berturut-turut. 5 kali ya? Ya, itu yang belum Bapak peroleh kemarin. Oh, ya. Jadi mungkin secara prestasi ya lumayan lah ya. Ya, lumayan lah. 5 kali lebih WTP. Rapi lah, nyambut gawe ini lebih rapi lah gitu. Kemarin tuh Sragen sempat viral juga. Kemarin saya baca-baca itu kok Ibu merintahkan di 3 dinas pasang bendera hitam. Ya. Nah, itu gimana ceritanya? Ada yang meninggal atau bagaimana itu? Kami kan selalu evaluasi nih dalam setiap 1 tahun masa anggaran per trimester. Serapannya sudah berapa persen. Kalau tidak mencapai target berapa persen tersebut, kami harus tahu alasannya. Sehingga tidak hanya dinas itu rutinitas saja. Karena serapan anggaran itu kan poin yang sangat penting dalam evaluasi kinerja. Kalau alasannya itu reasonable, bisa dipertanggungjawabkan. Seperti misalnya kemarin itu di Dinas Pariwisata. Kenapa saya kasihkan bendera merah? Merah? Iya, bendera hitam. Karena alasannya bayanan itu kan akan kita perbaiki dengan dana DAK dari pemerintah pusat. Tapi kok sampai dengan bulan kemarin September, kenapa belum dilaksanakan? Kenapa proses lelangnya belum jalan? Kan ini berarti ada keterlambatan. Nah, kalau faktor itu kan berarti faktor kelalaian yang memang sebenarnya bisa kita hindari itu kalau semuanya itu kerjanya benar. Nah, jadi saya sampaikan, kenapa dia ada di bawah paling bawah, yaitu serapannya tidak maksimal, akibatnya ya paling bawah gitu kan saya kasih bendera hitam. Itu ramai tuh viral Bu di
di medsos di ini ada Nah, dinas. kalau dinas pendidikan itu. karena dana BOS, serapan dana BOS kan memang kalau dana BOS itu langsung ke sekolah. Dan kemudian report itu kan dari teman-teman di kepala sekolah masing-masing. Jadi SDM dan sebagainya kan berpengaruh. Iya. Saya sampaikan saya nggak peduli karena itu problem rutin setiap tahun yang berulang. Jadi harusnya tahun ini jangan terulang lagi yang kemarin. Iya. Baik, Mbak Yuni Tribuners. Jadi di Ngopi Surup ini kita ada namanya quick question. Saya sebut 2 kata, Mbak Yuni pilih 1. Ya. Berani nggak, Mbak? Berani lah. Oke, kita mulai ya. Sekarang quick questionnya. Tradisional atau modern? Tradisional. Dokter atau politisi? Politisi. Partai atau rakyat? Rakyat. Pendidikan atau kesehatan? Kesehatan. Wisata alam atau buatan? Alam. Pantai atau gunung? Pantai. Buruh atau investor? Investor. Gunung atau pantai? Pantai. Masak atau dimasakin? Dimasakin. Terakhir ya, sambal tumpang atau sambal pecel? Sambal tumpang. Jadi Tribuners, kita sekarang tahu Mbak Yuni itu sukanya dimasakin sambal tumpang. Tapi nggak masak sendiri ya. Karena Raisa masak sambal tumpang. Yang masakin siapa biasanya ini? Mama. Oh iya. Masakannya luar biasa. Tribuners, nggak terasa tadi hal-hal seru udah diceritakan sama Mbak Yuni. Waktu cepat berlalu ya Mbak. Mbak Yuni kalau ada pesan-pesan lah buat Tribuners di seluruh dunia ini yang nonton acara ini. Untuk Tribuners di manapun Anda berada, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa lakukan yang terbaik apapun yang kalian bisa, dimanapun kalian berada, semampu kalian, karena itulah potensi diri kita yang akan kita berikan untuk sebaik-baiknya untuk bangsa dan negara ini. Kalau jadi tukang sapu ya nek nyapu sing resik. Kalau jadi bupati ya waktu, tenaga dan pikirannya untuk masyarakat, untuk Indonesia. Jangan kepikiran untuk korupsi dan yang lainnya. Terima kasih sekali. Sama-sama. Meskipun nggak lama, banyak pelajaran yang bisa kita petik. Dan kopinya enak. Ini yang penting. Betul. Mudah-mudahan ke depan Sragen terus maju. Mbak Amin. Yuni sukses dimanapun bertugas. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Tribuners. Ikuti ngopi surup berikutnya dengan tamu-tamu kita yang keren-keren. Mbak Yuni nanti jangan kapok kalau saya datang lagi ya. Siap. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Monggo di ini kopinya. Oke. Ini tegukan yang terakhir. Iya, siap. Robusta. Oke lah. Mbak Yuni lucu. Enak banget.